A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in fi hadhihi dunya khairan lana lina'mala salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat zuhur salat kausar yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bisa berkumpul kembali di mushola yang mulia ini, yang insyaallah tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan kemuliaan Allah berikan pada kita dengan penuntutan ilmu ini. Jamaah sekalian, kita akan mengkaji kelanjutan pembahasan tentang hal-hal yang menyebabkan terhalangnya doa kita kepada Allah. Kali ini kita akan coba bahas bahwa ternyata orang yang terhalang doanya ke Allah itu penyebabnya adalah salah satunya. Jadi sekian sudah kita bahas bahwa orang tersebut tidak beramal soleh sebelum dan saat berdoa. Banyak manusia terfokus pada untaian kalimat yang dia baca berbentuk doa. Padahal doa itu tentu ada kaifiat. Kalau Rasul diutus liutam mimma makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Ini manfaat akhlak yang pernah disampaikan berisikan cinta dan kehendak. Karena kalau bicara hukum di Islam sudah baku lah. Kita tidak bisa lagi otak-atik itu hukum. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Tidak ada berubah semua. Bicara dunia, kita bicara kebaikan dunia akhirat sama. Orang kaya, orang miskin doanya nggak beda. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita orang manapun kita kalau ngedoain anak, Rabbi habli minas sholihin. Kita umroh, kita haji, sudah diajarkan caranya. Cuma banyak orang yang sudah melakukan tak merasakan kemuliaan ibadah yang dia lakukan. Ternyata orang tersebut tak melakukan ibadah dengan akhlak. Ini yang Rasul diutus untuk berakhlak. Berakhlaknya manusia akan menjadi penyebab ibadah itu mulia. Nah, di bab ini dijelaskan bahwa banyak orang yang tidak beramal soleh sebelum atau saat berdoa, dia cuma mengangkat tangan ke langit meminta kepada Allah. Tak terasa apa yang dia inginkan tak diberi. Malah kadang yang dia tidak minta Allah cukupi karena merupakan sebuah kebutuhan. Ini surat Asy-Syura ayat 26 jadi hujah, jadi dalil bab ini. Ketika Allah berfirman, "Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadli." Allah firmankan, "Wa yastajibul ladzina amanu," dan Allah jawab doa orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, di mana mereka telah beramal soleh. Wa yaziduhum min fadli, maka Allah tambah kemuliaan untuknya. Artinya penyebab Allah ijabah orang beriman yang berdoa, li'annahum amilu amalan salih, karena dia berbuat kebaikan. Karena Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Dawa yang pernah kita bahas di Pertamina ini, bahwa orang yang berdoa kepada Allah hendaklah membuatkan sabab diijabahnya doa. Jadi takdir yang kita minta terkadang bertaut dengan hukum sebab akibat gitu loh. Ya, kemarin lagi anak-anak pada ulangan, itu banyak orang tua SMS Ustadz atau BBM, Ustadz tolong doain Ustadz biar anak-anak kita ini gampanglah menjawab ujian.
menjawab soal dalam ujian. Saya bilang insya Allah jangan enggak doain ya insya Allah. Saya baik tanya anak-anak udah disuruh belajar belum? Susah. Sama orang tua gimana ibadahnya gimana? Aduh jawabannya begitu. Tolong Ustaz biar gampang jawab soal. Ini kan bahaya kalau doain begini ya. Anak enggak mau belajar, sama orang tua kurang ajar, ibadah berantakan. Tapi tolong doain biar gampang jawab soal. Apapun doa yang kita panjatkan dalam tanda kurung, ya Allah mudahkan dia nyontek, begitu kan? Karena bagaimana dia bisa menjawab soal kalau enggak ada belajar? Enggak bisa seperti itu. Ya, Islam ini membutuhkan hukum sebab akibat. Kita meminta kepada Allah, a'immatal muslimin, atina a'immatal muslimin, berikan pada kami pemimpin-pemimpin muslim yang benar-benar baik. Kita minta sama Allah. Tapi kita nggak nusuk, gimana? Muskilah. Ada hukum sebab akibat gitu loh. Ya. Bayangkan seandainya manusia menghayalkan sebuah kebaikan sementara Rasul mengatakan wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Sementara semua yang di sisi Allah yang kalian inginkan tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah gitu loh. Ada amal soleh, ada mukadimah. Kita doain anak kita lah biar mudah dapat pekerjaan. Tapi tolong kita juga harus tahu bagaimana nilai sekolahnya, talentanya gitu loh. Lawang sekolah ndak naik kemampuan ndak ada, didoain biar gampang kerja. Salah. Tidak bisa. Tetap hukum sebab akibat. Makanya kalau dikatakan wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadli. Allah akan ijabah doa ini orang. Allah akan ijabah. Cuma apa? Cuma kalau dia beramal soleh. Ada kebaikan yang pernah dia lakukan, maka wa yaziduhum min fadli. Allah akan tambah kebaikan untuknya. Masyaallah. Ya. Jadi bukan sembarangan begitu saja orang berbuat kebaikan gitu loh. Tanpa ada mukadimah kebaikan yang pernah dia perbuat. Jangankan doa, lawang sholawat sama Rasul saja. Ada satu dalil surat Al-Mujadilah ayat 12 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kata Allah, idza najaitum ar-rasulah, kalau kamu pengen ketemu dan ngobrol sama Rasul, faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Tolong berikanlah sedekah pertama kali. Bukan berarti wajib sedekah. Kenapa? Karena kamu akan membuat sebuah kebaikan. Ada kan mukadimah. Kalau sekarang kita nggak bisa lah bertemu sama Rasul. Cuma kan kita bisa bersolawat. Maka alangkah baiknya kalau kita beramal soleh sebelum solawat. Solawat saja sudah ada mukadimah amal soleh. Apalagi sesuatu yang kita panjatkan ke Allah. Makanya wajar kalau Rasul itu bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, tertulis pula dalam kitab Sunan At-Tirmizi ada hadis ini. Beliau bersabda, ajibtu min qada'illahi lil mu'min in asabathu khairun hamida wa syakara wa in asabathu musibah hamida wa sabar wal mu'min yu'jar fi kulli amrin. Aku takjub, kata Rasul, sama orang beriman. Aku takjub ini. Apa yang membuat Nabi takjub? Orang beriman itu in asabathu khair hamida wa syakara. Orang beriman ini kalau diberikan nikmat sama Allah, hamidah, dia bertasbih, dia puji Allah. Hamidah. Wa syakara, dan dia bersyukur. Jadi syukurnya itu ada mukadimah. Alhamdulillah. Aplikasinya syukur. Dapat rezeki, alhamdulillah. Aplikasinya apa? Nafkah, sedekah, gitu loh. Ada bukti lah, ya. Jadi sebelum dia buktikan nafkah dan sedekah, ada mukadimah alhamdulillah. Wa in asabatkum musibah hamidah wa sabara. Begitu pula diberikan musibah mengatakan alhamdulillah. Wih, alhamdulillah, kan musibah, Ustaz. Iya. Karena orang beriman husnuzon sama Allah. Dia tahu bahwa Allah tidak mungkin zalim lah. Kalaupun diuji ya manusia. Kan yang gak diuji cuma mayit, betul? Ujian ini membuat kita tahu bahwa Allah cinta sama kita. Wa ma li jurhim bimaitin ilam.
Karena cuma mayit yang dicubit nggak sakit. Orang dicubit masih sakit, masih disayang sama Allah berarti. Ya masih ada rasa lah. Inna asabathum musibah hamidah wa sabarah. Orang beriman ini kalau dikasih musibah sama Allah, dia pun puji Allah, tapi dia bersabar. Pegel, sakit, cuma alhamdulillah ya Allah. Kayak doa Nabi Ayub. Nabi Ayub ke Allah. Ya, kita tahulah Nabi Ayub pernah merasakan sakit yang tidak ada obatnya. Dia mengatakan anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sakit dan Kau Maha Kasih. Doanya gitu aja, enggak mendetail. Karena memang Pak, kita Bu ya, kita tuh dimakruhkan berdoa mendetail itu tidak boleh. Merinci doa itu makruh kata ulama. Jadi suruh global aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rezeki Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban wa anta khairur raziqin. Berikan rezeki yang baik. Sudah. Enggak usah pakai rinci. Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk mendapatkan uang hari ini 1 juta aja ya Allah. 700 tuh buat bayar utang. Nah, 300 enggak usah begitu. Karena memang tidak ada contoh doa begitu. Ya Allah, saya sakit ya Allah, tolong sembuhin ya Allah. Kalau nggak sembuh aduh kacau ya Allah. Udah sering cuti masalahnya. Oh nggak usah begitu. Makanya Nabi Ayub cuma mengatakan anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit dan Kau Maha Kasih ya Allah. Maka Allah sembuhkan dia. Ya, mujizatnya nih Masya Allah nih. Ya, para nabi itu kalau sudah berdoa, waduh, doanya Masya Allah. Tapi ingat juga, kadang-kadang kita suka lupa. Banyak yang kita lupa. Ada beberapa doa yang tidak bisa kita minta ke Allah. Itu mujizat, soalnya itu hak Allah memberikan pada siapa saja. Ini kadang-kadang banyak pemahaman-pemahaman torikot sufiah di negeri kita ini yang mengiring kita ini untuk berdoa kepada Allah untuk mirip sama Nabi gitu loh, sama Rasul. Tapi dia nggak mau ngaku kalau bilang mirip sama Nabi. Kenapa? Karena minta mujizat Nabi. Wirid supaya nggak mempan dibakar, kan mujizat Nabi Ibrahim. Kita nggak boleh minta begini. Wirid supaya bisa apa? Supaya bisa mengeluarkan air dari batu yang keras. Wirid Nabi Musa gitu ya. Bahkan tidak tanggung-tanggung di kita. Copet pun ada wiridnya. Kalau copet tobat, ketika dulu saya suruh wirid pakai ayat waja'alna min baini aydihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan Allah jadikan dinding pemisah, maka nyolong gak ketahuan. Kalau koruptor tahu diwiritin ini urusan. Ya enggak, ayat bukan untuk itu ya. Atau wiridnya Zakaria. Nabi Zakaria tahu apa wirid Zakaria? Ya ini di usia tua minta anak, Allah kasih anak. Itu kan mukjizat, kakek-kakek, nenek-nenek dikasih anak gitu loh. Mukjizat. Buat kita sih don't try it at home gitu loh. Orang tua sudah tidak mungkin, jangan dipaksakan gitu loh. Doa silakan, anak yang orang masih potensi punya anak ya, masih muda cuma memang belum Allah izinkan, diperiksa sehat dua-duanya, wirid Zakaria total. Tapi kalau sudah renta ya sudah nggak usah lagi lah. Apalagi dokter bilang jangan, ada bahaya. Oh, 2 lagi. Malah bahaya resikonya nanti ya. Ini kita suka lupa, ada hak-hak yang bukan hak kita gitu ya. Silakan minta sama Allah, silakan. Tapi sesuatu yang memang menjadi sebab akibat gitu loh. Makanya di hal ini dijelaskan bahwa tolong beramal soleh sebelum doa dan ketika berdoa. Ya, ada kebaikan yang kita lakukan sebelum kita minta sama Allah, maka Allah akan mudahkan kita insya Allah. Kita minta anak, Rabbi habli minas solihin, tolong kita kerja yang jujur gitu ya. Kita tidak korupsi waktu maupun materi lah. Kita tahu ini komitmennya ini ke Allah bukan ke manusia. Karena sedikit aja kita berbuat zalim, harta yang halal pun hilang berkah. Kalau sudah banting tulang, kerja tepat waktu, nggak berbuat korupsi, nggak zalim dan lain sebagainya, dapat gaji, kasih keluarga, mereka pun makan dengan nafkah yang kita beri. Rabbi habli minas solihin, tamam, tepat. Ya.
Kita umroh, bayar umroh dengan uang yang halal, haji dengan yang halal, wukuf di Arafah berdoa minta yang terbaik, tepat. Karena kalau tidak, penyebab gagalnya doa itu kenapa? Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa'anistajabu lah. Karena dia makan yang haram, dia minum yang haram, beli baju pakai uang haram, dirangsung dengan gizi yang haram, bagaimana doanya mau dijawab? Tolong buat kebaikan sebelum doa kita panjangkan. Atau ketika berdoa, kita berbuat baik dalam doa ini apa maksudnya? Etika doa. Mulihina fid doa, kata Rasulullah, mengulang-ulang doa. Ada adab etika berdoa, ya berwudu dulu, minta di tempat yang mustajab. Kemudian dengan rogoban warohaban, ya, berdoa dengan suara lirih, khufiyatan dunal jahri minal qaul. Ayat bilang gitu kan? Dengan suara yang pelan, ya, tidak dikencangkan. Ya, ini semua etika, ini kebaikan. Maka kalau doa sudah ada amal seperti itunya, Allah akan mudahkan. Hatta uhibbahu. Kalau bahasa Allah tuh hatta uhibbahu, sampai aku suka, aku jatuh cinta. Wa la kuntu ahbabtu. Kalau aku sudah jatuh cinta, idza sa'alani la utiyannahu. Kalau dia berdoa minta pasti ku beri. Tuh. Allah yang bilang, ternyata doanya sama, minta di waktu yang sama, cuma karena akhlak memintanya berbeda. Ya, orang baca Quran kalau mau dapat hikmah Quran, tolong adab Quran. Banyak orang bertanya pertanyaan klasik, Ustaz, kalau orang haid atau orang junub boleh gak baca Quran? Ini permasalahan perlu diperjelas sedikit, karena banyak orang menerjemahkan Quran itu mushaf Quran. Ya, padahal itu mushaf, tumpukan soft, lembaran-lembaran. Kalau Quran itu yang diucap, Alhamdulillahirabbil alamin, itu Quran. Alif lam mim, itu Quran. Sedangkan bukunya namanya mushaf. Boleh gak baca Quran, Ustaz? Ya, baca Quran dari zaman Nabi boleh hatta orang haid. Nggak ada, karena nggak ada Quran, nggak ada mushaf yang disusun dulu, yang baru rencana. Nah, terus ini berarti masalah muhdas, masalah baru. Berarti ini ijtihad ulama. Ternyata ulama mengatakan merujuk pada beberapa hadis, haidak laisa fi yadik. Haidmu bukan di tangan. Wal muslim la yanjis. Orang Islam nggak najis. Maka boleh orang haid baca Quran dan megang Quran boleh. Cuma berkhilaf ulama memberikan nasihat alangkah mulianya orang yang berwudu kemudian menyentuh Al-Quran. Nah, jadi ada amal soleh, adab. Quran dibaca, rattilil Qur'ana tartila, dibaca tartil untuk Quran. 5 ayat diulang, dipahami, diterjemahkan. Bukan ngebut, targetnya hatam. Apa yang lupa yang dibaca, yang penting hatam dah judulnya itu. Kan bahaya lagi ya. Quran bukan untuk itu. Ada kebaikan lah yang dia lakukan. Kemudian yang lainnya yakni yang menyebabkan doa itu mustajab, ada amal soleh sebelum dan ketika melakukannya. Kata Rasul, salah sudawat la turaddu. Ada 3 doa yang gak pernah tertolak. Kenapa? Karena pelakunya beramal soleh dulu baru berdoa. Yang pertama, da'watul walid liwaladih. Al-walid orang tua, ayah. Tapi terjemahan di sini maksudnya apa? Kedua orang tua, karena mencakup ibu dan ayah. Da'watul walid liwaladih. Doa yang nggak diijabah pasti diijabah sama Allah itu. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Apa sih yang membuat orang tua doanya dimustajabin sama Allah, Ustaz? Karena orang tua pernah beramal soleh. Apa? Mengandung anaknya, membesarkan dengan cinta tanpa pamrih. Kemudian dia berdoa, wajar aja diijabah. Ada sesuatu yang anak belum pernah mengerti dan belum pernah bisa membayar sampai kapan juga. Apa? Yakni apa yang diperbuat sama orang tua kepada kita. Makanya da'watul walid liwaladi. Yang kedua yakni da'watus shaim. Orang yang puasa. Orang yang puasa, doanya mustajab. Kenapa, Ustaz? Puasa dulu baru doa. Kapan doa yang mustajab ketika puasa? Kapan waktu yang mustajab? Menjelang berbuka. Berarti dia puasa dulu dong ya. Sahur, puasa, menjelang berbuka itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Puasa wajib maupun puasa sunnah.
Makanya Ramadan di hadapan mata kita nih, bentar lagi. Yang belum bayar utang bayar deh. Ini bulan baik, bulan Rajab. Ya bulan Allah. Banyak amal soleh yang memang ada syariatnya itu berpahala. Ya, walaupun nggak ada hadis sahih tentang puasa Rajab, gitu ya. Tapi seluruh ibadah yang ada contohnya di bulan Rajab baik. Senin Kemis, Yaumul Bid, puasa Daud, ya, atau bayar hutang puasa, bersedekah, silaturahmi. Karena orang salah terjemah. Orang-orang Jakarta khususnya suka menerjemahkan habis Rajab roah katanya. Roah Anda gitu ya. Roah ini diterjemahkan bulan para arwah katanya. Makanya bulan roah itu kalau tradisi di beberapa kota berkeyakinan bahwa bulan roah itu bulan Sya'ban, bulan ziarah kubur. Rezekinya tukang kembang katanya. Ya, ini bahaya sekali. Padahal kalau mau ziarah kubur ya Rajab lebih bagus karena bulan Allah. Bulan yang Masya Allah, ziarah ke orang tua masih hidup, yang udah meninggal ziarah. Ini bulan baik, bulan Masya Allah, ya, Allah berikan sabab. Nah ini da'watus shaim, doa orang yang puasa tolong kalau menjelang buka jangan banyak ngobrol. Ramadan pun nanti begitu sama. Hatta Ustaz, tolong Ustaz 5 menit sebelum maghrib udah berhenti. Biarlah orang berdoa, karena sayang di tempat yang mustajab. Lama kita harus makanya kita Allahu Akbar, ya udah gitu loh. Berhenti 5 menit orang berdoa. Atau mungkin dibiasakan di rumah kalau berbuka puasa menjelang maghrib, gak usah cari kembang ribut pakai berebut remote. Masya Allah. Ini channel ini duluan sama maghribnya bareng. Cuma karena mungkin orang lapar suka bikinnya enggak. Ya jelaskan buat tempat yang mustajab untuk berdoa itu menjelang berbuka. Da'watus shaim, mau puasa wajib atau puasa sunnah. Wa da'watul musafir, dan dakwahnya orang yang sedang safar. Ya, makanya orang yang lagi safar itu ya, itu boleh mengqashar salat. Orang yang sedang safar suruh jaga lisan, doanya mustajab. Kok bisa iya? Beramal soleh baru berdoa. Ya. Orang-orang yang soleh ini kalau di dalam safar banyak istighfar. Kalau jalan menanjak dia bertakbir. Kalau jalan menurun dia bertasbih. Banyaklah berzikir dia lah. Ya, mau umroh di jok pesawat itu, ya Allah, yang dia buka Quran. Syukur-syukur kalau pesawat ada Qurannya bisa dilihat. Kayak Saudi Airlines gitu ya, dia ngaji. Orang soleh sampai ke Arab 10 jam lebih dikit gitu ya, bisa 7-8 juz. Kalau kita kan 4 kali main game gitu ya. Ya ini tempat yang mustajab, karena kadang-kadang nanti ujian kita selama safar itu tergantung kesalahan yang kita perbuat. Wa inna izamal jazal ma'izamin. Bas Nabi mengatakan wal mu'min yu'jaru fi kulli amrin. Bagaimana aku tidak takjub sama orang beriman ini? Kenapa? Orang beriman dibalas sama Allah sama semua kebaikan, pada setiap kebaikan yang dilakukan. Yu'jaru fi kulli amrin. Dikasih senang dia bersyukur, dia puji Allah. Dikasih sulit dia bersabar, dia puji Allah. Masya Allah. Ajaban di amil mu'min. Ajib tuh, aku takjub kata Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, orang yang berdoa tidak diijabah sama Allah. Sebenarnya nggak diijabah karena bisa jadi disimpan sebagai pahala untuknya di akhirat, atau dipalingkan darinya keburukan yang semisal. Kita kadang-kadang merasa, Ustaz, anak sudah berdoa Ustaz, seperti Pak Tani yang berdoa minta rezeki dari dulu. Doa orang kaya dan orang miskin kalau rezeki sama doanya gitu. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban wa anta khairur raziqin. Kayak kita minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang apa? Minum air Zam-Zam doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Mau orang kaya, mau orang miskin, minum air Zam-Zam doanya sama. Enggak ada tuh doa minum air Zam-Zam orang susah. Enggak ada. Mau kaya, mau senang, mau susah, sama. Minta apa? Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesehatan. Minta gitu kan? Tapi dia dari dulu minta kan gak kaya-kaya saat gitu. Jangan begitu. Allah tunda kebaikan buat dia. Ini yang dalilnya. Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'ati rahim ila atahu Allahu biha ihdas salas.
Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah selama doanya bukan buat dosa dan mutus silaturahim, Allah pasti ijabah dengan 3 cara. Cara yang pertama, imma ayyuajjila lahu da'watahu. Yang pertama, Allah akan percepat jawabannya. Dia minta langsung keturutan. Dan yang kedua, wa imma ayaddakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, yakni Allah tunda untuk di akhirat. Mintanya di dunia, kebaikannya untuk di akhirat. Kayak kita doain anak, Rabbi habli minas solihin, sampai suara berubah masih belum soleh. Tuh, Rabbi habli minas solihin, udah soleh belum? Ternyata kematian kita membuat dia jadi orang soleh. Mana kita tahu ya, kita meninggal, anak jadi baik, menyesal, dan jadi orang soleh. Dan tiap hari beristighfar untuk kita, sehingga cambuk malaikat pun berhenti karena istighfar anak yang soleh. Mungkin? Oh mungkin. Ada tunda yang kita tidak pernah tahu. Karena kalau kita minta anak yang soleh, ada yang langsung jadi soleh, paketnya pas. Pasangannya soleh-soleha, lokasi rumah pun lokasi orang-orang soleh, anak dididik dengan cara baik, langsung soleh. Kan ada orang yang berdoa minta anak yang soleh di tengah umurnya, yang udah gagal ngedidik. Ya pas diijabah cuma waktu, nggak bisa langsung soleh nih anak. Kadang nunggu orang tua TBC dulu baru soleh, atau apalah. Jadi tertunda. Wa imma yadakhirha fil akhirah, wa imma ayasrifa anhu minas su'i mislaha. Atau Allah tidak jawab yang dia minta, cuma Allah tolak bala senilai yang dia minta. Tadi orang miskin, petani yang ada di tengah sawah, berteman dengan hujan, bersahabat dengan halilintar, layak kalau flu dan pilek. Cuma Allah bikin dia sehat. Kelihatannya tidak punya uang, nggak bisa beli obat, cuma nggak jadi member rumah sakit gitu. Ini Allah muliakan. Jadi minta rezeki nggak keturutan, tapi subhanallah jarang sakit nih manusia. Anaknya semua beasiswa. Kalau di total sama pengeluaran orang yang kaya. Ini Allah. Allah lebih tahu. Yang kadang manusia ini diberi memang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Karena manusia bagian rantai kehidupan manusia lain. Jadi kita nggak boleh minta sesuatu yang cuma kita ingin, tapi yang kita butuh. Insya Allah Allah mudahkan semuanya. Qalu idzan nuksir, qala Allah aksar. Kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Rasul bersabda, Allah akan mempersiapkan lebih banyak jawaban buat kamu. Jadi udah, pokoknya minta. Asalkan yang kau minta ada mukadimahnya. Karena kalau cuma minta tanpa mukadimah, ini bahaya. Tadi contohnya tuh, ya, kita minta anak bisa menjawab ujian tapi nggak nyuruh belajar, ya nggak mungkin. Akhirnya bisa jawab, kok bisa ya kamu nggak belajar? Nah, nontek dong, gitu ya. Kan ibu yang ngedoain biar mudah, gitu kan? Jadi bisa jawab, itu yang salah. Tidak ada kebaikan dengan cara yang seperti itu, Masya Allah. Kemudian hal lain yang menyebabkan doa terhalang, yakni orang tersebut tidak memperbanyak doa ketika senang dan lapang. Padahal ada dalil. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 itu, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur." Fadhkurni adzkurkum. Maka ingatlah aku ingat kamu, kata Allah. Bersyukurlah padaku, aku bersyukur padamu. Ada hukum sebab akibat. Dalil yang jelas dalam sebuah hadis yang saya riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Ya ghulam, ihfazillahi azza wa jalla yahfazuk. Ihfazillahi tajidhu amamak. Ta'arraf ila Allah azza wa jalla fil raha ya'rifka fi syiddah." Ya ghulam. Ghulam itu anak kecil di atas balita di bawah 10 tahun. Anak kecil aja Nabi bilang, "Ya ghulam, ihfazillahi azza wa jalla yahfazuk." Anak kecil, kalau kamu mau minta tolong sama Allah, tolong jaga Allah kalau jaga kamu. Apalagi kita yang sudah lebih di atas usia si ghulam ini kan, banyak hal yang nggak mungkin kita kerjain, buat Allah mungkin. Karena manusia diberi hak yang namanya al-ma'unah. Ya, yang udah nggak mungkin lah, nggak masuk akal kalau pakai logika sih nggak bakal asal. Ini sudah layak sakit nih orang, tapi kok nggak sakit-sakit? Ya sakit dari Allah. Ya. Ini seperti yang tersebar sekarang fitnah, beberapa masalah penyakit di Arab. Ya. Jarang burung onta di fitnah flu onta gitu ya. Ini orang sampai khawatir kalau saya sana, kalau saya gini, ya Allah, apakah orang soleh pada mau mati di Mekah dan Madinah? Apa muskil? Menteri Agama juga nggak melarang, karena memang
la adwa, kata Rasulullah, la adwa. Tidak ada penyakit yang menular kecuali Allah yang menularkan. Sehingga luruskan dia untuk berangkat. Faktor yang mau umrah tetap berangkat, tidak ada masalah. Tidak ada permasalahan, Allah muliakan kita insya Allah. Cuma caranya bagaimana? Bikin sabab. Bikin sabab yang kelihatannya nggak mungkin jadi mungkin. Ketika senang, tolong isi dengan kebaikan. Maka ketika berhadapan dengan penyakit dan kesulitan, Allah akan jaga kita insya Allah. Dan yakinlah kalau Allah tuh nggak mungkin berbuat zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seperti kekhawatiran segelintir manusia tentang Zat, ini kalau seandainya yang terangkat jadi presiden si fulan, kiamat ini urusan. Kacau ini. Gitu. Khawatir berlebihan, timbulnya was-was. Padahal kata Imam Syafi'i, jangan kau remehkan doa. Ulama memberikan nasihat, Indonesia hancur tuh kiamat kecil. Kiamat besar pun tertunda karena masih ada orang yang berdoa di malam hari sama Allah. Kenapa diremehkan doa? Siapa si fulan yang kita khawatirkan? Kita nggak bisa bermain politik karena sudah ada standarisasinya gitu Pak. Jahat mana dia sama Abu Jahal? Jahat mana dia sama Abu Lahab? Jahat mana dia dengan Walid bin Mughirah? Rasulullah masih mendoakan Abu Jahal, Walid bin Mughirah, sehingga Allah ijabah, lahir dari tulang sumsum orang yang mengesahkan Allah. Yang paling baik adalah siapapun yang terangkat doakan. Pilihlah seorang muslim yang Islamnya itu tidak menjadi penyebab terhalangnya doa. Paling tidak pilih orang yang tidak percaya sama dukun dan kesyirikan. Karena siapapun yang terangkat harus kita doakan. Hujatan, cacian, makin gak merubah. Maka yang paling baik seperti ini nasihat ulama. Kita sampaikan bahwa yang jarang dilakukan adalah dalam keadaan terzolimi masyarakat mendoakan pemimpinnya. Ayo kita doakan negeri kita, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan yang banyak buat negeri ini insya Allah. Diberikan pemimpin yang saleh, yang betul-betul memimpin masyarakatnya menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa. Kalau sudah beriman dan bertakwa, nggak usah pusing. Janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seluruh penduduk di atas negeri di muka bumi ini beriman bertakwa, Allah bukakan berkah dari langit dan bumi insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kita insya Allah. Tapi yang ditekankan di sini, kita hanya harus mengkritisi doa yang kita panjatkan betul-betul sesuatu yang tajam dan tepat. Allah mustahil. Fadhal, silakan yang mau bertanya. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Silakan, mungkin yang saya sampaikan ada yang nggak dipahami, mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita berminta memohon sesuatu yang kelihatannya nggak mungkin di area manusia, di dalam manusia. Jadi ada contohkan 3 orang pemuda yang betul-betul membantu dan melalui wajah, melalui kan itu nggak mungkin lah secara sebab kita pun enggak. Nah itu gimana? Memang ada beberapa doa dan etika doa. Kalau yang antum maksudkan itu masuk kepada bab tawasul dengan amal soleh. Jadi memang doa itu sesuatu yang nggak mungkin, tapi buat Allah mungkin. Gitu. Selama memang itu mungkin buat Allah, mungkin jabah boleh. Karena ada beberapa hal yang nggak mungkin Allah lakukan. Contoh, tadi kita minta mujizat seperti mujizat para nabi dan rasul. Wirid Ibrahim supaya nggak mempan dibakar, nggak mempan dibacok, mempan ini kan sudah salah, gitu ya. Itu mujizat. Nah di kita tuh dipahami itu ilmu laduni, ilmu yang bawaan orok dan kontinu. Padahal Nabi Ibrahim juga nggak selamanya dia tidak mempan dibakar. Itu kan mujizat. Atau kita minta sesuatu yang nggak mungkin, ya Allah panjangkanlah umurku sampai akhir kiamatku. Ya Allah, waj'alni minal muslimin wa minal anbiya wal mursalin. Maksudnya, ya Allah jadikanlah saya seorang muslim yang tergolong nabi dan rasul. Nggak boleh ya, karena nggak mungkin. Nah itu kalau sudah jelas itu nggak mungkin ya. Tapi kalau kayak masih dalam gua yang tertutup, dia beramal soleh, toh yang dicontohkan itu kan manusia yang terkena ujian tersembunyi dalam gua. Berarti boleh sekali. Kita minta sesuatu, minta sakit ini diangkat ya Allah, boleh. Dokter udah nyerah, tapi kan yang ngasih sakit Allah. Boleh sekali. Ya sudah ada contohnya. Nabi Ayub alaihissalam, kita nggak mungkin sembuh, buat Allah mungkin. Kun fayakun buat Allah. Allah. Barakallah. Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Mau menanyakan mungkin nggak berhubungan dengan yang barusan kita bahas ya. Ini ada fenomena yang sekarang itu berjalan tentang ODOJ, one day one juice. Jadi one day one juice itu bagi yang terbiasa membaca Al-Quran dengan lancar, agak cepat kan mungkin mudah mengejar satu hari satu juz. Iya. Dalam komunitas kan ada yang agak berat, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah, bagaimana arahannya apabila mengejar satu juz satu hari itu terpatah-patah ataupun kurang cepat sehingga akhirnya yang satu dalam mobil bacanya gitu. Mohon kira-kira seperti apa Barakallahu fiik. Iya, one day one juice ini lagi membudaya ini. Sebenarnya ini kalau dijadikan sebuah ibadah modas bid'ah, ya. Tapi kalau dijadikan cuma thariqah, teknik atau cara membaca Quran, ini sifatnya ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu dalam Islam kalau betul pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1, ya. Selama memang ijtihad itu nggak merusak usul dasar syariat, boleh nggak? Artinya satu juz ini tidak merusak bacaan, boleh. Tapi kalau satu juz ini merusak bacaan, ini yang nggak diperbolehkan. Makanya fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Buat yang sanggup silahkan, bagus kok. Tapi buat yang nggak sanggup bakal dipaksakan, jangan, karena bakal merusak. Akhirnya ngepot bacanya gitu kan. Apa tuh alam. Akhirnya bukan tartil. Sementara basicnya kan tartilul Qur'ana tartilah. Dan kita kalau mau lihat para sahabat baca Quran, 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Tidak ada target hatam. Karena Quran bukan untuk dihatam, bukan untuk dibaca. Dalilnya iqra, bukan ikhtam. Bukan ihfaz. Dalilnya iqra, baca, bukan ikhtam, bukan hatamkan. Bukannya ihfaz, baca, apa hafal, bukan iqra. Baca. Orang yang sering baca, makanya gini, ketika orang berusia sudah di atas 40, dia baru semangat pengen ngapal Quran, maka dia minta, Ustaz, ada doa buat ngapal Quran nggak? Ya ada. Tapi dia nggak meluangkan waktu untuk menghafal Quran, ya nggak bakal bisa. Lawang anak muda saja waktunya luang saja susah ngapal, apalagi orang tua yang sibuk nggak punya waktu, gitu lah. Udah, kalau kita mau menghafal, luangkan waktu, berikan mukadimah dulu, kemudian banyakkan membaca. Nah, kalau sering membaca dengan waktu luang, durasi ini yang membuat dia hafal insyaallah. Tapi kalau seandainya tadi tujuannya cuma untuk membudayakan baca Quran, buat yang mampu bagus. Jangankan one day one juice, one day 5 juice juga nggak masalah gitu loh kalau emang mampu. Tapi nggak merusak bacaan. Ya karena kalau buat penghafal Quran itu 3 hari sekali hatam tuh biasa, gitu. 1 hari itu 10 juz tuh biasa sekali, karena 1 juz paling setengah jam dengan bacaan tartil yang bagus gitu ya. 5 kali sholat kan 5 juz, ditambah tuh subuh ke zuhur panjang, bisa 5 juz. 10 juz sehari enteng buat yang biasa. Tapi buat yang belum biasa, ya, yang saya pernah sampaikan, kapan Rasulullah SAW sahur? Kata Anas, kanta qira'al ayat 50 ayat qabla subuh. Sahurnya Rasul itu seperti kau baca 50 ayat sebelum subuh. Nah, buat yang biasa 50 ayat 15 menit, 20 menit imsak. Buat yang belum biasa baca 2 hari beres-beres itu. Wallahu a'lam. Karena insyaallah manfaat mudah-mudahan disampaikan ya. Saya minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.